warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya selama mengikuti Laksar CPNS Agenda 2, yaitu mengenai nilai-nilai dasar seorang PNS. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yamnur Mahlia SSTM Kes atas bimbingannya selama mengikuti pelatihan Agenda 2. Nah, mengapa penting untuk kami mengikuti pelatihan Agenda 2 ini adalah untuk mewujudkan ASN yang profesional, amanah, dan bermartabat. Sesuai dengan peran ASN, pertama adalah sebagai pelaksana publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai pemersatu bangsa. Dari ketiga peran ini turunlah nilai-nilai dasar seorang PNS yang terbagi atas 5. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga komitmen mutu, yang keempat etika publik, dan yang kelima adalah anti korupsi. Nah, mari kita bahas yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi perbedaannya dengan responsibilitas adalah suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan, sedangkan akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang harus kita capai dan kita pertanggungjawabkan. Nah, akuntabilitas ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, peran demokratis, yang kedua, peran konstitusional, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, akuntabilitas ini memiliki nilai-nilai dasar yang terbagi atas 9 poin. Nilai-nilai dasar inilah yang akan kita terapkan di unit kerja kita masing-masing. Yang pertama akan saya bahas, Bu, adalah tentang kepemimpinan. Di sini kepemimpinan dimaksudkan adalah sebagai contoh yang baik kepada orang lain, baik kepada siswa ataupun kepada sesama guru. Contoh yang saya terapkan di sekolah adalah menjadi pemimpin yang baik untuk siswa, menjadi teladan yang baik untuk siswa, dan yang kedua adalah mampu menjadi pemimpin saat kegiatan rapat di sekolah. Lalu yang kedua adalah transparansi. Transparansi ini tujuannya untuk mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Transparansi ini dimaksudkan adalah kita memberikan sesuatu itu secara jelas, sesuai dengan apa adanya. Contoh yang saya terapkan di sekolah adalah dengan memberikan nilai kepada siswa sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Lalu nilai dasar akuntabilitas yang ketiga adalah integritas. Integritas ini adalah mengikuti peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, yang saya terapkan di sekolah adalah saya datang dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Lalu selanjutnya lagi yang nomor 4, tanggung jawab. Nah, sebagai seorang guru kita memiliki tanggung jawab, yaitu menyediakan RPP dan segala sesuatu pelaksanaannya. Lanjut, yaitu keadilan. Nah, keadilan ini merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Jadi, kita harus bersikap adil kepada siapapun, termasuk kepada siswa. Contoh yang saya berikan di sekolah adalah saya berlaku adil dalam pelayanan kepada siswa. Selanjutnya adalah kepercayaan. Nah, lingkungan yang akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah keseimbangan, yaitu kinerja yang baik harus ditingkatkan dengan keseimbangan antara sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Contoh dari pelaksanaan keseimbangan ini adalah kita harus menyeimbangkan diri kita dengan segala sesuatu yang ada di sekolah, dengan sumber daya yang ada di sekolah. Kita juga membekali diri kita dengan pelatihan-pelatihan supaya menyeimbangi dengan pengetahuan yang masuk dengan pengetahuan yang akan kita salurkan kepada siswa. Lalu yang selanjutnya adalah kejelasan. Nah, kejelasan ini adalah pengetahuan tugas, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan. Jadi, kita memiliki kejelasan dalam memberikan informasi kepada siswa, jadi tidak asal-asalan.
Lalu yang selanjutnya adalah konsistensi, menjamin untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Lalu yang kedua akan saya bahas tentang nilai-nilai dasar seorang PNS adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme ini adalah nilai cinta tanah air atau kesadaran berbangsa dan bertanah air sehingga dapat memupuk rasa cinta kita terhadap Indonesia. Nah, nilai-nilai dasar daripada nasionalisme ini berpacu atau berlandaskan sesuai dengan Pancasila. Yang pertama adalah sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga adalah persatuan Indonesia, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus memerankan nilai-nilai dasar nasionalisme ini di unit kerja atau di kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita terapkan di unit kerja, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita mampu memberi pemahaman kepada siswa tentang adanya perbedaan agama itu tidak menjadi suatu kesenjangan. Jadi kita berhak menganut agama kita masing-masing. Jadi kita diberi pemahaman untuk patuh dan taat terhadap agama yang kita masing-masing. Contoh yang saya lakukan di sekolah adalah dengan memulai pelajaran dengan berdoa. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai ini penting diterapkan karena dapat memupuk rasa kemanusiaan. Jadi penerapannya di sekolah adalah kita mengajarkan kepada siswa bahwa sesama manusia harus saling menyayangi, saling tolong menolong, saling mengasihi. Itu dia. Lalu yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, penerapan dalam persatuan Indonesia ini di sekolah adalah dengan kegiatan misalnya kerja bakti atau dengan kegiatan yang lainnya yang memupuk rasa persatuan daripada siswa dan juga rasa persatuan daripada gurunya sendiri. Lalu yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ditekankan untuk melakukan segala sesuatu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi tugas kita sebagai ASN untuk memerankan ini di sekolah atau di unit kerja masing-masing adalah dengan segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan musyawarah, tidak dengan hasil keinginan kita sendiri, harus berdasarkan diskusi dengan orang lain. Dan ini kita terapkan juga kepada siswa agar siswa juga terbiasa untuk tidak mementingkan egonya sendiri. Itu dia. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang dapat kita terapkan di unit kerja kita adalah kita mengajarkan kepada siswa bahwasanya semua orang itu sama rata, mendapatkan hak yang sama, mendapatkan kewajiban yang sama, dan segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah apabila kita bersatu dan menjunjung tinggi rasa gotong royong. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah mengenai etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk. Jadi di sini kita harus mengetahui baik dan buruk sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Itu dia. Jadi ada beberapa nilai-nilai dasar daripada etika publik ini. Yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, garis tugas secara profesional, tidak berpihak. Dan yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan yang kelima adalah menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Dan keenam adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh adalah memperlakukan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan adalah memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
Yang kesembilan adalah memberikan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya layanan, berhasil guna, dan santunan. Yang selanjutnya mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang selanjutnya mengutamakan pencapaian dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya mendorong, menarik dalam pekerjaan. Selanjutnya efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, yang bisa kita terapkan dari nilai etika publik ini adalah bagaimana cara kita bersikap terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik itu di kehidupan sehari-hari ataupun di unit kerja. Jadi, kita harus sopan dan santun terhadap siapapun, baik terhadap siswa dan juga terhadap rekan-rekan guru. Lalu, kita juga harus menghormati atasan kita. Lalu, kita harus bertanggung jawab atas tugas yang diembankan kepada kita. Kita juga harus profesional dalam melakukan tugas kita sebagai seorang guru untuk tercapainya pembelajaran atau terwujudnya pembelajaran yang efektif. Jadi, mengapa etika publik ini penting dibahas atau penting dipelajari adalah untuk mencapai pelayanan publik. Seorang pelayan publik diharapkan memiliki kekuatan integritas moral, juga menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Jadi ini berkaitan dengan 2 poin yang telah saya jelaskan tadi. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan mengenai komitmen mutu. Jadi komitmen mutu itu adalah tindakan memperbaiki diri, kinerja, atau sesuatu demi tercapainya tujuan secara tepat, efektif, dan efisien. Jadi ada sesuatu tindakan kita untuk memperbaiki mutu diri kita. Jadi nggak melulu misalnya kita sudah mengetahui itu terus kita berhenti pada titik itu, enggak. Itu kita harus memiliki komitmen mutu, yaitu dengan terus belajar. Nah, jadi nilai-nilai dasar komitmen mutu itu ada 4. Yang pertama adalah efektivitas, jadi kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan efektif. Yang kedua adalah efisiensi, jadi kita harus efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada atau dalam menggunakan segala sesuatu yang ada. Lalu yang ketiga adalah inovasi, jadi dalam meningkatkan atau dalam komitmen mutu itu ada inovasi, jadi kita harus melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan komitmen mutu kita tadi. Lalu yang terakhir adalah mutu, jadi adanya mutu ini adalah untuk refleksi atau adanya untuk perwujudan bahwasanya adalah perubahan dari yang kita perbuat, misalnya dari mengajar dengan konvensional jadi mengajar yang bervariasi. Jadi mengapa kita penting membahas mengenai komitmen mutu ini adalah untuk membentuk karakter menjadi lebih unggul, bertanggung jawab, dan profesional di bidangnya. Contohnya kalau saya seorang guru, berarti kita menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang kreatif, menjadi guru yang inovatif. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah anti korupsi. Nah, anti korupsi adalah sikap peduli, sikap jujur, disiplin terhadap tanggung jawab yang diembankan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya sebenarnya anti korupsi ini adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan norma-norma. Sedangkan korupsi adalah melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi, pentingnya kita membahas atau memahami mengenai anti korupsi ini adalah untuk membangun budaya anti korupsi atau untuk membangun budaya yang tidak mengikuti atau untuk membangun budaya yang mengikuti norma-norma yang ada atau mempersempit yang namanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Itu dia. Jadi ada beberapa
nilai-nilai dasar dari anti korupsi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Sebagai seseorang kita harus memiliki kejujuran dalam bertutur kata. Contoh yang saya terapkan di sekolah adalah saya berlaku atau berkata jujur sesuai dengan apa yang terjadi, baik kepada siswa ataupun kepada rekan-rekan guru sekalian. Lalu yang kedua adalah peduli. Peduli dimaksudkan di sini adalah kita peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, baik lingkungan sekolah atau lingkungan tempat tinggal. Apabila di lingkungan sekolah berarti kita peduli terhadap segala sesuatu yang ada di perkarangan sekolah. Kita peduli terhadap siswa, kita peduli terhadap lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan sekolah itu sudah rapi apa belum, atau sudah enak atau belum untuk kita tempati atau kita tinggali. Itu harus kita perhatikan. Apabila belum, kita melakukan rehab terhadap lingkungan sekolah tadi secara gotong royong dengan guru-guru yang lain dan dengan siswa-siswa juga. Lalu yang ketiga adalah kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Berarti ini artinya kita harus menjadi seseorang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak merepotkan orang lain. Jadi kalau sebagai seorang guru kita melakukan atau kita mengerjakan tugas kita, mengerjakan RPP, itu kan kewajiban kita, itu harus dengan sendiri, tidak meminta bantuan kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya kedisiplinan. Disiplin ini artinya taat dan patuh kepada peraturan. Contohnya kita mengajarkan kepada siswa untuk bersikap disiplin, menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Juga kepada guru ya. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib melakukan segala sesuatu. Ini diartikan kita sebagai seorang guru harus bertanggung jawab. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengajar dan mendidik kan. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan penuh, bertanggung jawab dengan penuh untuk membimbing siswa tadi, bertanggung jawab dalam mengajar. Selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras berdasarkan adanya kemauan di dalam kemauan yang terkandung dalam ketekunan daya tahan dan daya kerja keberanian. Jadi selain kita tanggung jawab, kita juga harus bekerja keras. Jadi apabila tujuan yang kita ingin capai itu tidak tercapai, maka kita harus melakukan hal-hal baru, melakukan inovasi baru. Jadi tidak melulu dengan pembelajaran yang itu saja. Itu dia. Selanjutnya kesederhanaan. Kesederhanaan, kita memiliki gaya hidup yang sederhana sebagai seorang guru, sebagai seorang ASN, sebagai pelaksana pelayan publik atau sebagai pemersatu bangsa. Kita harus memiliki karakter sederhana, tidak berlebih-lebihan, sebagai contoh yang baik juga kepada masyarakat dan juga kepada siswa. Selanjutnya adalah keberanian. Dapat mewujudkan berani atau dapat mewujudkan keberanian dalam bentuk perkataan atau perlakuan. Jadi kita harus bersikap berani terhadap segala sesuatu yang salah, harus kita katakan itu salah. Kita harus menentang atau kita harus berani menolak suap daripada atau menolak gratifikasi daripada siswa. Karena sering seorang guru itu mendapatkan gratifikasi, jadi kita harus berani menolak gratifikasi dari siswa tadi. Selanjutnya adalah keadilan, di mana kita harus bersikap adil atau sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Jadi kita harus menerapkan sikap adil kepada siswa, kepada guru, dan kepada lingkungan sehari-hari kita. Jadi itulah yang saya pahami tentang nilai-nilai dasar seorang PNS
dari akuntabilitas, dari nasionalisme, dari etika publik, dari komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Jadi dari yang saya pelajari, dari yang saya pahami, dan dari pengalaman saya, nilai-nilai ini semoga dapat saya terapkan di unit kerja saya, di sekolah saya. Terima kasih.